Saya mau cerita ke panjenengan semuanya. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa panjenengan lakukan di rumah. Jadi pada kenyataannya, pada dasarnya itu sebenarnya saya itu bodoh-bodohnya orang. Karena saya ini tidak pernah ngaji, ya sekolah ya gak tutup, sekolah aja tidak tutup. Saya itu S1 Bapak Ibu, SD. Jadi sekolah itu tidak tutup, ngaji pun ya gak iso. Tapi kenapa sekarang ini kok banyak saudaranya? Walaupun dihujang seperti apapun tetap bisa bertahan. Dan gak tahu kenapa berdoa sebisa-bisanya gitu ya, alhamdulillah jadi. Alhamdulillah dijabah oleh Allah. Itu salah satu penyebabnya. Oh, kopi ini kalau dibagai ini kopi ini, rokoknya pakai ini pisan. Bila perlu anu saudil barengan bila. Ya ta? Cantom begini cantom ya. Iya. Tak sedotan gantian. Siap. Oke, aku ini kali-kali kusidap tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hati-hati panas loh ya Wi. Tapi gak apa-apa. Sholawat terus nyambungin yang pusat nih pangkawani panas-panas ya. Panasnya pangkah diseruput aja. Cah ini oh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya ulangi lagi bahwa sebenarnya saya itu bodoh-bodohnya orang. Saya itu hina-hinanya orang Bapak Ibu. Karena saya berangkat dari keluarga yang tidak punya apa-apa dan dari pendidikan yang sangat rendah. Karena waktu itu saya pengen mondok tapi tidak bisa mondok. Kenapa? Karena orang tua saya sakit. Jadi cita-cita orang tua saya itu dari dulu pengen memondokkan saya. Tapi karena beliau itu sakit, akhirnya saya tidak jadi mondok. Saya mengurus orang tua saya selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu saya merawat ayah saya. Ini nanti ada hikmahnya nanti. Ini cerita dulu ya. Jadi selama 7 tahun itu saya merawat orang tua saya. Jadi kalau anak-anak yang lainnya bisa sekolah, bisa pacaran, ada sih seneng pacaran kan ini. Ada yang bisa bekerja, mondok dan lain sebagainya. Nah ini bisa dari saya. Ada yang mau daftar? Bersiap belum gue? Nanti jangan lupa satu lagu ya. Anu, Ikhram atau Anak Soleh alamatnya ya nanti ya. Nanti artisnya pondok mau tampil nanti. Oke. Saya cerita dulu. Ini mumpung ada bisa dari saya. Jadi saya katakan ke panjenengan semuanya, saya tidak malu jenengan punya keluarga seperti saya. Ya malu ya nggak apa-apa, ya terserah. Tapi saya mau cerita apa adanya, karena disukai apa adanya itu lebih bahagia daripada disukai karena ada apa-apanya. Enak diri kita itu disukai dengan apa adanya, bukan karena ada apa-apa. Sampai Rene seduluran mbak aku mau ngira aku kisah kecewa sampai. Sebab saya itu tidak sama sekali tidak sakti. Yang sakti hanya Allah Subhanahu. Seperti di kaosnya jenengan itu loh. Kesaktianmu adalah kesabaran. SDW iki ngajine ngobrole model cak nona ya, ben enak ya. Oleh modele nganggo hadis ora iso kok klaruna. Yo. Kok alladzi wasu wasidunisan. Iki kok diijat kok nae to. Nganggo hadis ora becus ora usah wis. Penting apa enake sak iso-isone ya.
Kalau timbang kleru malah dihujat wong sak Indonesia teh bahaya malah. Nggih to? Azan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, ini jangan lupa beliaunya itu bikinkan kopi ya. Tuh dia. Nggih, jadi saya mau cerita ke panjenengan apa adanya bahwa sebenarnya saya itu adalah bodoh-bodohnya orang, hina-hinanya orang, karena tidak pernah sekolah, tidak pernah mondok. Tapi alhamdulillah, walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi jangan pernah ragu untuk buat sesuatu, terutama berbuat dalam hal kebaikan. Oke? Jadi ketika jenengan ada yang minta tolong, biasanya kalau yang jadi keluarga pondok itu akan banyak yang minta tolong. Ada yang minta didoakan, ada yang minta disuwuk, ya, dan lain sebagainya. Jenengan lakukan apapun semampu panjenengan yang bisa sampean lakukan. Bisanya bismillah ya bismillah. Bisa ning itu didoni ngono ae. Heeh, ora bingung. Kapan teko? Sebab semuanya manut kersane Gusti Allah. Gusti Allah. Wis itu aja. Orang dulu itu tidak bisa baca bismillah setelah mana ya mati kok. Tidak bisa baca Al-Fatihah ya Al-Fatihah itu tak ya mati. Karena dinya doa bukan hanya karena kepintarannya, karena kebersihan dan kejernihan hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulangi ya. Jadi mandinya doa itu bukan hanya karena kepintarannya, tetapi karena kebersihan hatinya. Bukan hanya karena hafalan, tetapi yang lebih penting pada tindakan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, santri saya itu ada pasien yang datang itu kesurupan. Pernah dibawa ke Banyuwangi, pernah dibawa ke Surabaya, ke Pandaan dan sebagainya. Sakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Kalau di rukyah itu kesurupan terus. Kalau dari rumah itu tiap hari itu berantem dengan suaminya. Ketika di rukyah di sini kesurupannya nggak mari-mari. Sudah dibacain ini dan itu. Marinya hanya dengan semelah gitu aja. Hanya dengan bismillah itu aja sembuh. Bahkan ketika dibacakan asma Allah yang lainnya, ayat kursi dan lain sebagainya, sampai Al-Baqarah, gak sembuh-sembuh. Karena ketika itu yang dibacakan itu lebih pintar daripada yang membahas. Jadi lebih pintar ketimbang sing mau malah diklerek-klerok nih. Kowe maca anak sing kleru ya aku lho jere-jere. Maca anak sing kleru rukyah aku, sing pinter aku lho. Maca Al-Fatihah itu kleru-kleru nek karo sini. Akhirnya sembuhnya hanya dengan semelah. Nah, ketika merasa tinggi yang saya rasakan harus lebih menjaga hati. Jadi bukan hanya pada perkataannya, lebih kepada perbuatannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi untuk semua warga Pondok Nuswantoro ini, yang saya minta benar-benar menjaga hatinya. Jangan gampang baperan, ya. Jangan jadi orang yang amati. Apa itu? Gampang terombang-ambing oleh keadaan. Wong ini milu ini, wong ono milu ono, dilokne wong susah, dibuju wong kesenengan. Ini tandanya orang yang amati, yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Siap ya? Jangan jadi orang yang amatiran. Walaupun dalam keadaan seperti apapun, harus tetap menjadi orang yang
dalam keadaan seperti apapun. Kalau panjenengan bilang saya akan baik kepada orang yang baik kepada saya, ini namanya amati. Ini enggak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu walaupun dicaci dihina tetaplah baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa. Tapi baik kepada orang yang nggak baik kepada kita, baru itu namanya luar biasa. Siap ya? Siap. Ketika dicaci jangan pernah marah. Jangan pernah membenci orang yang membenci diri kita. Baiknya karena Allah Subhanahu. Kalau kita baik cuma karena manusia, kecewa Bapak Ibu, kecewa. Contoh panjenengan kalau punya ibu, ya ibunya sudah tua, pikun, dikasih makan katanya belum. Apakah ketika seperti itu kita boleh nggak berbuat baik? Nggak boleh. Karena perintah Allah itu kita harus berbuat baik kepada orang tua. Apapun, bagaimanapun keadaannya jeleknya, itu urusan orang tua. Urusan kita, tanggung jawab kita itu harus baik kepada orang tua. Yang terutama kepada orang tua. Yang kedua, kepada sesama. Baik itu kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, kita wajib untuk berbuat baik. Jadi ingat, baiknya karena Allah, bukan karena manusia. Contoh sampean baik ke tetangga, sampean punya panenan ngasih ke tetangga. Kalau baiknya cuma karena tetangga, nanti tetangganya panen nggak ngasih, sampean kecewa. Karena baiknya karena manusia. Tapi karena Allah tidak akan ada kecewanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kopinya lanjut ya. Ngopi karo rokokan ya. Lek ngopi renek rokokan ini kaya ngising ora cewa ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ya. Dan nanti saya harap kita bisa kumpul setiap 3 bulan sekali. Siap ya? 3 bulan sekali kita kumpul. Dan nanti Pak Insya Allah kita buat seperti arisan lah. Ya, seperti arisan. Kita nanti bikin setiap daerah. Dan nanti dari setiap satu persatu kita gantian. Siapa yang tidak mampu kita bantu dulu, okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita kumpul-kumpul di sini bukan hanya kumpul-kumpul saja, bukan hanya ijazahan saja yang bersifat batiniah, tapi juga secara zahiriyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pertama kali kita jumpa, jadi pertama kali pengukuhan keluarga besar Pondok Nuswantoro. Jadi saya cerita dulu asal usul saya biar panjenengan paham. Kalau menurut tadi Abah tadi, saya yang ke-8, tapi yang paling goblok. Anak Abah Yai Sewudin yang nomor 8, tapi yang paling goblok. Ceramah yang dua. Jadi saya itu anak angkat dari beliau. Kalau aslinya loh ini kacamata ya, masya Allah, mantap. Saya cerita asal usul saya dulu nih, karena saya dulu mendapatkan kemudahan. Ini sangat penting, tolong didengarkan. Saya mendapatkan kemudahan sampai saat ini, semua hal terasa mudah. Baik itu rezeki, ya istri yang punya 2 ya. Jangan dicontoh, jangan. Jos gandos. Wanita banyak yang tergila-gila ya. Iya kita lagi. Jos gandos. Iya, rezeki mudah. Jadi semua yang saya dapatkan kemudahan ini akan saya ceritakan ke panjenengan.
saya dulu dijalankan oleh Allah seperti ini, dijalankan oleh guru saya dengan amalan ini, akan saya ceritakan ke panjenengan. Semoga saya mendapatkan kemudahan karena dijalankan oleh guru saya dengan sholawat. Semoga panjenengan pun juga mendapatkan kemudahan seperti saya dulu dijalankan oleh guru saya. Yang pertama, saya bercerita tentang jalan hidup saya dulu. Oke. Jadi saya itu dari kecil, dari umur 12 tahun sampai hampir menginjak umur 20, dari umur belasan itu merawat orang tua saya. Jadi orang tua saya dulu beliau mondok di Paron, Baras, Mangkur. Setelah itu beliau ke Lampung. Di Lampung ketemu dengan ibu saya, menikah dan punya saya. Ceritanya begitu. Iya, Lampung, ibu Solo, kalau bapak Ngawi. Nah, ketika beliau dulu di pondok, akhirnya pergi ke Lampung dan menikah dengan ibu saya. Itu setiap malam kalau saya mijitin ayah saya, biasanya jam 7 malam itu mijiti. Ada ya kak yang kayak saya gitu? Kalau jam 7 malam itu injek-injek orang tuanya gitu, ada? Ya, kalau anak-anak dulu kayak gitu, kalau sekarang mainannya gadget aja, HP aja, teh. Nah, jadi kerjaan saya dulu itu kalau malam, ketika beliau selesai ngulang ngaji itu pasti suruh mijitin saya. Nanti kasih uang 100 rupiah itu seweneng rara-merah. Nah, ayah saya itu dulu sering cerita tentang kegiatan beliau di pondok pesantren, seperti tentang ilmu hikmah dan lain sebagainya, sehingga membuat saya itu sangat tertarik dengan ilmu hikmah karena beliau sering bercerita tentang ilmu hikmah. Salah satunya ketika beliau di pondok, ada teman santrinya yang ngintipin kiainya malam Jumat, gak taunya berdiri dari malam sampai pagi. Ada salah satu santri yang pulang ke rumah, balik ke pondok, uangnya itu jadi tembelek, jadi telek. Itu karena uangnya nggak halal. Pernah seperti itu. Dan pernah beliau bercerita, ada salah satu anak lurah yang dipondokkan di pondok beliau di Paron. Anak lurah ini ketika dipondokkan itu pekerjaannya seperti saya dulu. Jadi pekerjaannya hanya cuci sandal, ngarit dan lain sebagainya. Ini nggak pernah ngaji karena santri dalam. Santri dalam itu santri yang nggak punya uang, jadi nggak bisa mondok umum, bisanya derek kiai. Ini ada lurah di Ngawi itu dipondokkan di pondok abah saya itu, di tempatnya ayah saya itu. Ketika beliau sedang mondok di situ, melihat anak lurah itu dipondokkan di sana. Ketika dipondokkan di sana 3 bulan itu ayahnya nengok, lurahnya itu nengok ke pondok. Ketika menengok di pondok, melihat anaknya ini cuci sandalnya kiai. Terus lurahnya ini, bapaknya yang lurah ini marah. Ini anak saya ini saya pondokkan di sini tuh buat ngaji loh yai, bukan buat jadi pembantu seperti itu. Akhirnya kiainya itu jawab, ya monggo kerso ta, anak jenengan, wong saya lo ndak nyuruh, anak jenengan yang melakukan seperti itu sendiri. Terus anaknya itu dipanggil. Anaknya dipanggil, menghadaplah ke orang tuanya. Setelah itu anaknya bertanya kepada ayahnya, "Ya, jenengan niku pengen kula mondok supados kula ngaji ta, supados kula pinter to?" Nggih, niki cerita dari orang tua saya, demi Allah. Iya, kamu tuh tak pondokno itu ben pinter, ben ngaji, ora kok dadi pembantu. Sampeyan pengen kula ngaji ngopo jarene anake ngoten. Yo ngaji kitab ala-ala, ngaji alim muta'alim, kitab ihya dan sebagainya. Akhirnya kitabnya itu semuanya diambil dari pondok umum itu, dibawa ke hadapan ayahnya. Dan demi Allah, demi Rasulullah, kata ayah saya, santri ini tadi yang nggak pernah ngaji, yang pekerjaannya itu hanya ngurusin kiainya, hanya nyuci sandal dan sebagainya, semua kitab yang dibawa itu hafal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita dari ayah saya. Makanya saya itu di pondok ya akhirnya ora tahu ngaji, mergo ya ora duit.
Tapi kok ya rapal kaya iki mau maksudku. Maca Pulau Trobina sih ya kleru lho. Jadi saya itu terinspirasi dari kisah ayah saya. Wes ning pondok ki ora usah ngaji. Sing penting golek ridhone kiai. Yang penting itu apa? Mendekat kepada yang punya ilmu, kata ayah saya, dan mendekat kepada yang dititipkan ilmu. Yang punya ilmu itu siapa? Allah Subhanahu. Penting gak maksiat. Sebab tirakat yang paling kuat, kata ayah saya, yang penting tidak melakukan maksiat. Yang kedua, yang penting cari ridhonya guru. Makanya ya yang penting wis melayani guru ngono. Tapi alhamdulillah, walaupun saya itu tidak bisa ngaji, tapi alhamdulillah sekarang dengan izin Allah, berkah barokah dari kiai-kiai saya, alhamdulillah punya pondok pesantren. Kiainya ya yang asli pinter ngaji, kiainya insya Allah sekarang ini anaknya Abah Yai Syekhuddin, yaitu Gus Ali. Jadi jangan khawatir, walaupun saya tidak bisa ngaji, anak-anaknya yang dipondokkan di sini kurikulumnya sama seperti di pondok-pondok pesantren yang lain, gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Baik yang tua maupun yang muda, yang penting yang tidak beristri ya. Kasihan kalau mondok di sini nanti istrinya sing ngeloni sapa gitu. Kok sing nafkahi sapa? Kok aku malah dosa. Pokok sampai sing judo utawa sampai rondo utawa sampai ora payu-payu jomblo, mondok ning kene gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Makan, tempat tidur, bahkan pakaian semuanya saya siapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih tahu tetangganya, kasih tahu saudaranya. Daripada di rumah cuman montoran, cuman jalan-jalan, ya kan? Mending dipondokkan di sini. Gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, ngopi dulu, rokok dulu. Nanti saya kasih hadiah. Saya bawa 20, termasuk tongkat, tasbih dan sebagainya yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Sekarang apa saya mau pulang, saya tak antar dulu. Siap. Allahumma sholli ala Muhammad.